Faktanya memang penerjemah pertama di kitab Kristen berbahasa Melayu itu seorang Muslim. Cuma itu pertama. Tapi kalau kita lantas mungkin maju ke depan, oh berarti itu Allah, itu harus diganti. Oh tunggu dulu. Kenapa? Karena setahu saya Allah di dalam Alkitab, termasuk kitab Kristen itu yang diterbitkan tahun 1600 itu, bukanlah Allah di dalam Islam. Allah di dalam Alkitab Kristen itu karakternya beda, ciri-cirinya beda, perintahnya beda, hampir bisa dikata semuanya beda. Iya, maksudnya ciri-ciri di dalam Alkitab itu seperti apa kira-kira? Pandangan Mbak Theo ya, pandangan Mbak Theo, silakan. Banyak lah John. Allah di dalam Alkitab atau Tuhannya Israel nggak pernah mengutuk Israel jadi babi atau kera. Enggak, semarah-marahnya dia, oh memang hukumannya luar biasa. Ada yang binasa, ada, tapi tidak dibinasakan secara total. Satu, yang kedua, Allah di dalam Alkitab bisa kita katakan moralnya itu tetap dijaga. Ciptaan yang jelas-jelas manusia nggak dihina jadi babi atau kera. Aku nggak ke sana. Duh, kenapa ini? Kenapa itu? Kenapa John? Problem. Oh, si John terpental. Kenapa tadi John? Iya bukan, si John memang nggak ke sana. Poinnya bukan, saya juga nggak kemana-mana. Saya poinnya nggak kemana-mana. Yang saya mau katakan, Tuhannya Israel itu memang menghukum, tapi tidak pernah punya sanksinya itu yang buat kita bingung gitu. Misal mengutuk Israel jadi babi atau kera, nggak ada. Gitu loh. Ada di bawah nama akunnya Tor Monitor Ketua itu. Sambil ngecas tadi ya. Sambil ngecas apa namanya, langsung keluar dari live. Apalah bisa begitu ya? Nggak biasanya gitu kan? Oke. Kalau dari pandangan Pak Theo itu, Allah di dalam kekristenan itu gelar atau gimana Pak Theo? Dan gini, kita rujukannya dulu. Jangan rujuk kepada terjemahan dulu ya. Gini, kan kalau di bahasa Arab di Al-Quran, Allah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tetap Allah, kan begitu. Lantas rujukan terjemahan itu kira-kira dari pandangan Pak Theo, dari mana kira-kira mengambilnya kata Allah itu dalam bahasa Ibrani, Yunani itu kan memang tidak ada Pak Theo ya, tidak ada ya. Kita harus akui jujur-jujuran kita kan tidak ada memang, mau dari Yunani mau dari Ibrani tidak ada, bahkan di Ibrani itu Yod Hei Vav Hei begitu. Silakan Pak Theo. Ya, itu kan di awal kan sudah saya buka duluan bahwa kata Allah itu kemungkinan besar teradopsi dari pandangan Muslim, penerjemah Muslim. Karena kata Allah, bisa kita pastikan kata Allah satu-satunya hanya muncul di Alkitab atau kitab suci Kristen berbahasa Melayu atau Indonesia. Di luar itu nggak ada. Contoh, King James, terjemahan Inggris, ada nggak kata Allah? Nggak ada. Yunani ada nggak kata Allah? Nggak ada. Apalagi Ibrani kalau kita mengacu ke perjanjian lama, nggak ada kata Allah. Jadi sebetulnya kalau saya lihat ya secara fair ya, ini kita bicara secara fair ya, sebetulnya terlalu berlebihan kalau umat Muslim mempersoalkan kata Allah, karena yang kalian kejar-kejar cuman Alkitab berbahasa Indonesia. Di bahasa India mungkin saya juga belum pernah baca sih bahasa India, Alkitab bahasa Jepang, Korea, Cina dan lain-lain, kemungkinan besar nggak akan pakai kata Allah. Gitu loh. Jadi yang kamu tanya tadi, di Alkitab versi teks asli, original teks nggak ada kata Allah, betul. Tapi kan kita harus berani fair ya, kita harus berani jujur. Ada berapa kitab suci, berapa bahasa yang menggunakan kata Allah? Cuma di Indonesia doang, sama di Malaysia. Di luar itu nggak pakai. Iya, oke. Iya, memang di luar bahasa Inggris pun tidak ada kata Allah. Di Bible bahasa Inggris pun tidak ada kata Allah, itu memang tidak ada. Kemudian orang Kristen juga mengimani kata Allah yang dipakai oleh bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya umat Muslim, kan begitu. Begitu Pak Theo ya, yang dikenal oleh seluruh dunia bahwasanya Allah identik dengan Tuhannya umat Muslim. Lantas
Kenapa tidak ada patokan begitu Pak Teo? Seperti contoh di Vatikan sana Katolik berkiblat kepada Vatikan sana di Katolik, maupun Katolik dari manapun tetap kiblatnya kepada Vatikan. Terus orang Kristen di Indonesia ini berkiblatnya kepada mana? Kitabnya berbahasa Indonesia, kata Allah. Di dalam teks aslinya atau Yunani dan Ibrani itu kemana? Ketika terjemahan ini salah, kemudian diimani, padahal Tuhannya Pak Teo katakan Yod Hevave, gimana dong? Kenapa tidak memuliakan namanya yang dipanggil Yod Hevave? Kenapa justru memuliakan Tuhannya umat Islam? Kira-kira begitu Pak Teo ya. Kalau dikatakan memuliakan Tuhannya umat Islam, itu yang salah total. Seperti di awal saya bilang, Allah bukan Allah. Kita harus clear dulu. Satu. Yang kedua, ini kan penggunaan kata Allah ini kan cuma di Indonesia dan Malaysia kemungkinan ya, pokoknya berbahasa Melayu lah. Sementara di seluruh dunia nggak ada dipakai kata Allah, nggak ada. Jadi maksud saya sebenarnya terlalu berlebihan, terlalu overreacting, ya, bereaksi berlebihan untuk mempersoalkan kata Allah di Indonesia ini, karena di original teksnya nggak ada. Yang kalian kejar-kejar misalnya ya, itu hanyalah kata terjemahan, Alkitab terjemahan. Yang jelas-jelas itu bukan Allah. Apapun ceritanya, gimana pun alasan kalian, argumentasi kalian, Allah bukan Allah. Finish itu, final itu. Gitu John. Yang kita kejar itu bukan itunya Pak Teo. Yang kita kejar itu adalah namanya. Maupun Allahnya Pak Teo dengan Allahnya Tuhannya orang Israel, Allahnya orang Israel itu tidak pernah mengutuk. Bukan itu yang saya tanya. Nama. Terjemahannya yang saya tanya. Sebentar. Itu yang saya tanya Pak Teo. Iya, kalau kamu bilang nama, kapan kami pakai nama Allah? Kapan? Termasuk Alkitab bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, Kak, di mana Alkitab bahasa Indonesia dan Melayu memakai nama Allah? Di mana coba? Ini Pak Teo. Kenapa? Di mana, Kak? Di mana di Alkitab kami yang berbahasa Indonesia ini memakai nama Allah? Di mana? Oke. Pak Teo minta bahwasanya Allah itu adalah nama. Mana nama? Oke. Mana? Tunjukkan, langsung kutunjukkan ayatnya. Ini ya Pak Teo ya. Mohon maaf sebelumnya ya Pak Teo ya. Mohon maaf sebelumnya. Ya silakan saja. Bahwasanya oke. Sebentar ya Pak Teo ya. Mohon maaf sebelumnya, bahwasanya Allah itu adalah nama. Tar. Manalah pulpenku ya. Welcome ya buat teman-teman yang baru saja hadir, yang belum follow silakan follow ya. Kita ketemu kembali dalam live santai pagi hari ini. Tapi ini nggak lama ya teman-teman, saya cuma memanfaatkan waktu sebentar saja. Oke. Pak Teo tadi mengatakan bahwasanya Allah itu bukan nama. Gimana dengan kitab ini? Amos 5 nomor 27. Sebentar. Amos 5 nomor 27. Nih. Tuhan yang namanya Allah. Semesta alam. Jadi Allah itu memang nama. Nah. Amos 5 ayat 27. Iya. Nggak ketemu. Dan kalau di saya sebentar, kalau di saya Amos 5 ayat 27, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Nama atau tidak di sini Pak Teo? Sebentar, kamu salah baca itu. Salah. Coba teman-teman. Salah cara memaknai pembacaannya. Mau saya ajari? Bukan Pak Teo. Yang aku tanya bahwasanya Allah itu memang nama ya. Sebentar ya. Nih. Enggak, kamu salah baca. Coba teman-teman paham nggak nih? Dan aku akan membawa kamu dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Poinnya bukan di sini. Firman Tuhan yang namanya, siapa namanya di sini? Allah. Siapa Tuhan? Tuhan itu namanya Allah. Allah siapa? Tuhan. Siapa firman Tuhan dari siapa? Dari Allah. Siapa Allah? Allah Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhan semesta alam. Coba. Kamu salah baca, salah memaknai cara membacanya. Oke, silakan tampilkan Pak Teo yang tampilkan.
Iya, itu udah benar. Saya malas open kamera belakang, ribet apa namanya, mengganggu lah. Nggak malas aja. Tapi intinya sama itu ya. Kan tadi kan sudah saya bacakan juga. Mana kameramu, John? Kok hilang? Sebentar Pak Teo. Wis. Ya, oke ya. Jadi itu cara ngebacamu salah. Dan Oke, aku gimana akan menurut Pak membawa Teo? kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Jadi Allah semesta alam di situ bukan maksud Allah itu kan diikuti kata semesta alam. Maka secara pemaknaan kaidah bahasa Indonesia, Allah itu bukan nama. Allah itu adalah gelar. Gelar itu karena Allah semesta Berarti Pak alam. Teo. Sebentar, saya selesaikan dulu penjelasan saya. Yes. Ya. Jadi Allah semesta alam itu kira-kira bermakna Tuhan semesta alam atau penguasa semesta alam. Itu maknanya, bukan dia nama. Maka saya bilang tadi, ini kamu cara ngebacanya yang salah. Gitu. Kalau nggak percaya, mari kita buka Amos 5 ayat 27 di bahasa di original text. Sebentar ya, saya buka. Ya, kita periksa, kita santai aja. Silakan Jod, sambil saya buka dulu Amos 5 ayat 27. Silakan, aku nunggu Pak Teo saja. Kan aku meminta klarifikasi dari Pak Teo. Iya, jadi itu Allah semesta alam bukan artinya Allah itu jadi nama. Secara kaidah bahasa Indonesia jadi nggak dapat, John. Allah semesta alam itu secara logisnya dapat dimaknai atau bermakna Tuhan semesta alam. Itu maknanya, bukan jadi nama dia. Bentar ya, mana tadi Amos? Bentar ya, John. Dia di gitu, John. Habis Yoel ya. Amos 5:27. Coba kita cek ya di original teksnya. Ya. Therefore I will send into captivity you beyond Damascus, says Yahweh. Saya pakai bahasa Inggris, tetapi di Ibraninya YHWH. Nanti kamu boleh buka Amos 5:27 versi original teks bahasa Ibrani dan bahasa Inggris. Jadi kitab interlinear namanya. Sekali lagi saya bacakan. Therefore I will send into captivity you beyond Damascus, says kata Yahweh, the God of the God of hosts, Tuhan semesta alam. Di LAI Allah semesta alam. Udah pas yang saya sampaikan. Nah, namanya sendiri yang mana? Namanya sendiri sebenarnya kalau di dalam Amos 5 ayat 27 yang kita baca tadi di LAI tadi, namanya sendiri sebetulnya Tuhan itu. Tapi LAI tidak menuliskan YHWH, tapi diganti Tuhan. Itu sebetulnya namanya. Nanti cek di original teks. Tuhan itu yang YHWH, bukan Allah. Allah malah God atau Elohim. Jadi saya tutup penjelasan saya. Itu makanya saya bilang caramu membaca dan memaknai bacaan itu yang tidak tepat. Cuman kan kalian kan orangnya kan nafsuan. Itu masalahnya. Jadi apa-apa mau diklaim gitu, bro. Silakan. Oke, Pak Teo. Jadi kalau Pak Teo menolak LAI, berarti tandanya Pak Teo menyalahkan LAI, kan begitu? Sedangkan di teks aslinya adalah YHWH atau YHWH, kan? Berarti Pak Teo meyakini kita Pak Teo ini salah. Sudah tahu salah diimanin. Sudah tahu salah masih diimanin. Padahal betul Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Namanya siapa? Dalam LAI Allah. Kok saya bisa salah baca gimana? Kita tunjukkan lagi. Aku nggak salah baca Pak Teo. Kita tunjukkan lagi ya teman-teman ya. Kita perjelas. Biar kita penonton berapa nih? 300 ya. Penonton 300 kita tunjukkan lagi. Mana kan? Bentar ya Pak ya, sabar ya. Manalah pulpenku tadi? Tapi sambil kamu nyari-nyari ya, saya mau. Nih, Pak Teo. Oh, okay. Sudah dapat Pak Teo, tenang aja. Ini Pak Teo ya. Blur ya. Bacakan aja apa itu kitab apa? Poinnya bukan di sini saya ini. Poinnya bukan di sini. Poinnya bukan di atas, tapi poinnya di sini. Firman Tuhan yang namanya
Allah semesta alam. Siapa? Allah. Allah Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan itu Allah. Ini kalau memang benar itu YHWH, harusnya di sini bukan Allah tapi YHWH. Tapi kan teks aslinya tidak ada. Ya, tidak ada Allah. Makanya aku pertanyakan ketika bahasa Arab, kutunjukkan lagi sebentar ya Pak Teo, jangan dipotong ya. Bentar ya Pak Teo ya, jangan dipotong dulu ya. Bentar. Nggak motong tapi ngantuk saya, John. Sabar dulu Pak Teo ya. Nih Pak Teo. Bentar. Nih untuk Pak Teo. Di dalam bahasa aslinya, nih, innani anallah. Allah, di sini Allah ya. Blur tengah teman-teman. Innani anallah, Allah. Sedangkan di terjemahnya tetap Allah. Aku ini Allah. Nggak berubah dia karena dia nama. Di sini Allah, di sini nama. Tetap nggak berubah. Kalau di Pak Teo kan YHWH. Di YHWH kan teks aslinya. Kenapa berubah? YHWH teks aslinya. Teks aslinya YHWH. Kenapa berubah di LAI adalah Allah? Bagaimana mungkin Pak Teo mengimani kitab yang salah? Sudah tahu salah masih diimanin gitu loh maksud saya Pak Teo ya. Ini gimana? Terus diimanin ketika mati tidak pernah menyebut nama YHWH, kan masuk neraka. Kenapa harus memuliakan nama Allah? Padahal Tuhannya Pak Teo bukan Allah, walaupun dipelesetkan menjadi kata Allah. Tapi rujukannya teks aslinya tetap Allah. Di sini kita baca Allah ya. Ini Allah, L-nya 2. Oke. Kita ke dalam Al-Qur'an. Sama nggak kira-kira teman-teman? Tetap Allah. Karena berhubung orang Kristen membacanya tidak ada tajwid, makhrajul hurufnya tidak ada, dibacanya Allah. Sedangkan di sini ada makhrajul hurufnya, Allah, ada tasdidnya. Ini Allah nama, tidak berubah sampai di sini pun tidak berubah dia. Silakan Pak Teo. Iya, jadi ilmu itu untuk disimak, ilmu itu untuk diserap, dipahami, dikuasai. Jadi kalau sudah ilmu itu artinya ditolak dengan penjelasan yang nggak nyambung dengan Amos 5 ayat 27 tadi, itu yang saya pribadi belakangan ini udah malas ngotot, maksudnya nggak tertarik ngotot. Oh salah kamu John, salah John gini, udah malas. Intinya saya sampaikan penjelasannya seperti apa, dan apa yang saya sampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Mau kamu hadirkan di sini sarjana Alkitab S1, S2, S3, silakan. Penjelasan saya nggak akan John, kamu kena John, kamu ngerokok tadi John? Iya. Sebentar aja dulu, Pak. Sebentar saya remove. Yuk. Ya jadi saya belakangan ngotot, malas ngotot ya, maksudnya apa ya, buat apa juga ngotot gitu kan. Yang penting kan sudah disampaikan kebenarannya, seperti apa kebenarannya, seperti apa yang dimaksud di dalam Alkitab, ayat yang dituduhkan tadi. Kan sudah saya ulas bahwa yang di dalam original teksnya yang menjadi nama Tuhan itu, YHWH itu justru Tuhan, bukan Allah. Nah ini yang jauh ya, beda sekali, jadinya menyimpang dari apa yang disampaikan si John tadi ya. Nah kalau pembahasannya sudah seperti itu ya gimana ya, pembahasan itu nggak nyambung dengan maksud Alkitab. Artinya ngotot merasa apa yang di Al-Quran itu Alkitabnya harus sesuai, harus sama dengan yang tertulis di Al-Quran. Itu yang nggak bisa. Itu nggak bisa karena itu udah jadi salah gitu ya. Selamat siang Bang Kalbox. Selamat siang Pak Teo. Ya, Kristen bukan Kristen Bang? Kristen. Oh ya, silakan Bang. Abang, Pak Teo tolong baca itu Amos berapa tadi itu? 5 ayat 27. Nah, baca dulu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Nah, firman Tuhan itu siapa, Pak? Kenapa? Firman Tuhan di situ kan merujuk kepada Yesus. Ini perjanjian lama Bang. Iya, kan firman itu kan Yesus. Oh, Yesus. itu apa ya? Itu kayaknya sudah masuk ranah interpretasi. Kalau saya gini Bang, kita ke apa teksnya, apa kata teksnya, itu aja yang kita ikuti. Jadi kalau di teks, di original teks bahasa Ibrani, firman Tuhan itu YHWH. Iya Bang, iya Bang, tahu Bang. Gitu ya. Sang firman itu kan adalah Yesus, kan?
Yesus itu adalah Allah. Itu yang disebut itu namanya Allah. Ya pokoknya gini maksud saya, supaya kita nggak overlapping, supaya kita nggak kemana-mana. Karena kalau sudah masuk interpretasi jadi bias. Jadi better kita tertib, apa kata teks itu yang kita sampaikan. Nah si John tadi salah bahwa mengira Allah itu Allah yang di dalam ayat itu adalah Allah. Bukan. Allah yang ada di dalam ayat itu kalau mengacu kepada original teks bahasa Ibrani justru Elohim. Sedangkan Tuhan yang ada di ayat itu di bahasa Indonesianya itulah yang justru nama Tuhan Israel, YHWH. Nah gitu, saya hanya mau ngebersihin itu bang. Masalah interpretasi firman itu adalah Yesus dan lain-lain jangan dimasukkan dulu gitu. Karena kalau kita dudukkan Yahudi, nanti Yahudi pun nggak akan pernah setuju bang firman itu Yesus gitu. Jadi better kita mainnya di hitam putih aja gitu ya bang. Oh, kalau makasih bang. Ya, makasih bang Kalbox ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ngebahas perjanjian lama begini, apalagi kita mau menyasar bagian kritis, hati-hati dalam menyisipkan yang namanya interpretasi. Karena kalau sudah main interpretasi, teman-teman sebelah ini rajanya halusinasi soalnya. Jadi kalau kita pakai interpretasi, wah mereka nanti dengan santainya akan menggunakan asumsi-asumsi gitu. Semua asumsi dimasukkan sama mereka. Gitu ya, jadi repot kita gitu. Karena ya tahu sendiri kan mereka kalau berasumsi kan jago, kan namanya tukang ngayal. Oke lah John. Sebentar ya John sudah naik lagi. Sebentar ya, ini ada Kukuh, habis Kukuh baru John lagi karena cuma 2 orang. Biar dapat kesempatan semua maksud saya. Sebentar ya. Ini waktu saya nggak lama ya teman-teman. Ini sudah 10. Ya, selamat siang Bang. Apa ini? Kukuh ya? Kukuh ya, masih Kukuh yang kemarin. Oh iya pernah naik ya. Silakan open cam Bang. Silakan. Oh, aduh aku pakai yang kecil. Gini Pak, ya mohon maaf aku nggak bisa open cam. Ini kan gini Pak. Memang tapi di sini ya? di sini passwordnya harus on cam dulu Bang. Kalau nggak on cam no talking gitu, nggak ada pembicaraan. Iya kita aku nggak pakai yang besar, akun yang besar ya. Pakai dulu yang besar ya. Bentar ya. Ya. Oke. Sudah ke akun yang besar, nanti di Iya. apa namanya? Iya oke. Sini saya turunkan dulu ya. Yap. Oke lah. Ya di sini passwordnya on cam ya teman-teman. Kalau no on cam no talking ya. Oke. Loh mana si John tadi? Ya silakan Bang Kuku on cam. Iya Pak. Terima kasih. Ini waktunya terbatas jadi Ya, kan langsung saja. Iya, aku hanya bertanya, apakah penggantian nama YHWH itu memang cah digunakan di orang Kristen, di kepercayaan orang Kristen. YHWH diganti sama Sang Yang Widi, sama Allah, itu memang diperbolehkan untuk mengganti nama sesuai dengan nama orang lain. Seperti presiden kita Pak Prabowo diganti nama sama John Kennedy, atau bisa juga presiden Indonesia adalah Donald Trump. Itu kan sama-sama presiden. Apakah bisa? Apakah orang nama presiden itu diganti walaupun itu tidak wilayahnya? Gitu loh Pak. Apakah memang diperbolehkan? YHWH itu menggunakan nama Sang Yang Widi. Boleh berarti diganti YHWH. Saya nggak saya nggak bisa ngebahas itu karena kita harus baca langsung ayatnya. Sama kayak tadi kan, ketika si John tadi berkata bahwa Allah yang di dalam Amos 27 itu Amos yang ada di dalam Allah yang ada di dalam Amos 5:27 itu adalah Allah. Mana ayatnya? Kita baca ayatnya secara detail. Ternyata Allah yang ada di dalam ayat tersebut bukan Allah, tetapi sebutan atau gelar Elohim di bahasa aslinya, yang bermakna sederhananya Tuhan lah kalau di bahasa Indonesia. Iya. Jadi sebentar. Jadi artinya apa? Ini salah kaprah cara berpikirnya, salah kaprah tapi ngotot.
Kenapa? Ya mungkin karena ada ambisi dan kepentingan. Ini yang sebenarnya nggak boleh ya dari teman-teman Muslim. Kalian jangan terlalu berambisi karena ada kepentingan, sehingga nabrak malah atau malah menjadi lari narasinya terhadap ayat yang dituduhkan. Jadi sama kayak tadi abang bilang, nama Tuhan diganti Sang Hyang Widi dan lain-lain. Saya nggak berani komentari bang kalau nggak baca, karena saya harus baca dulu. Satu. Yang kedua, sebentar. Yang kedua, saya nggak tertarik pula mengulas itu. Saya lebih tertarik kembali ke Amos 5 ayat 27 tadi. Di dalam Amos 5 ayat 27 tadi, di dalam original teksnya itu saya sudah buktikan John itu salah kaprah dan menuduh salah. Keliru tuduhannya kalau Allah di situ adalah Allah. Gitu bang, silakan. Iya, berarti kan gini Pak, YHWH kan bukan Allah kan Pak? Bukan. Nah iya, kenapa kok ditulis YHWH di sini ganti Allah? Seperti halnya juga Presiden Salah. Indonesia. Salah itu. Enggak salah. Di Amos 2 sebentar. Di Amos 5 ayat sebentar. Di Amos 5 ayat 27, YHWH itu bukan diganti Allah, Allah, bukan Allah ya. Salah. Bukan. YHWH itu digantikan dengan kata Tuhan. Tuhan itu padanannya YHWH di Amos 5 ayat 27. Salah sampean. Iya, tapi kan tertulis dengan jelas itu Allah, bukan YHWH. Ya kan? Itu jelas Allah atau Allah. Gitu loh, Bang. Saya kalau nggak mudeng kan bang, di situ mood saya ngobrol itu melorot ke bawah gitu. Iya, Bang. Oleh karena itu, Bang, gini loh, Bang. Sebaiknya jangan sampai nama junjungan, nama apa yang harus kita sembah itu diganti-ganti. Jangan sampai ada wahyu kayak gini. Jangan sampai engkau tidak mengenal Tuhan penciptamu sendiri. Karena apa? Neraka. Ada kan? Ada hukum kayak gitu. Sehingga apa yang dilakukan LAI ini adalah menyesatkan orang-orang Kristen sehingga tidak. Sebentar. Narasi seperti itu nggak saya izinkan di sini. Mohon maaf ya. Sampean itu bernarasi sesat. Ya, bernarasi itu provokatif. Sorry bang, maksudnya kalau ngobrol yang baik-baik saja. Saya juga terima sampean baik-baik. Tapi kalau sampean orasi LAI sesat dan sorry, ini bukan room sampean. Mohon maaf, saya mohon izin, saya bisa tegas. Saya bisa tegas di sini ya. Jadi tolong jangan disalahgunakan kebaikan dan keramahan saya. Saya minta tolong sekali. Jadi balik lagi. Kesimpulan sampean tadi itu gimana ya bang? Itu sudah nggak bisa saya bahas karena sudah total salah. Sampean tadi bernarasi, maka itu jangan menggunakan nama sesembahan. Itu udah salah total loh mas. Itu sampean itu udah keliru sekali. Tadi saya sudah terangkan, nama YHWH di dalam Amos 5 ayat 27 itu padanannya kata Tuhan, bukan Allah. Nah tapi kan sampean dari tadi kan nggak menyimak penjelasan saya. Lah sama kayak guru mas, dosen. Kalau guru, dosen, pembicara di depan, sampean nggak mudeng, nggak ngikuti, sampean ketawa-ketawa. Lalu ketika sampean ngomong, beda dari penyampaian sang pembicara. Apa nggak pergi sang pembicaranya? Silakan. Iya, saya kan gini Pak ya. Masa nama seorang junjungan besar yang kita hormati diganti-ganti dengan nama yang asal-asalan kayak kita seperti Bapak Prabowo, presiden kita. Tetapi kita memanggil dia Pak Donald Trump atau presiden Spanyol. Kan aneh juga gitu loh Pak. Padahal mereka berbeda. Iya kan Pak? Berbeda kan? Tadi kan seharusnya kalau benar-benar itu Tuhan, ya ditulis aja Tuhan. Gitu loh Pak, dalam pengertiannya. Kenapa sih kok harus menggunakan kata-kata yang tidak sesuai di Amos itu tadi? Kalau pengertiannya tadi YHWH adalah God atau Tuhan, ya seharusnya ya ditulis Tuhan. Gitu Pak. Sudah mas. Sebetulnya kelakuan merubah-rubah nama Tuhan itu justru kelakuan sampean. Tapi saya tes dulu ya, saya uji dulu.
Ya. Menurut sampean, sama nggak nama Tuhannya Yahudi, Tuhannya Musa, Musa bangsa Yahudi dengan Tuhan di dalam Islam? Sama nggak? Nama ya, kita bicara nama. Menurut Namanya sampean? beda. Namanya beda. Namanya beda. Kok Beda. bisa namanya? Kok bisa namanya beda? Namanya beda. Kenapa namanya beda? Karena ya memang beda. Dan harusnya Nah, memang beda. tadi sampean punya statement, sampean Ya. sampean itu punya aturan main. Nama nggak boleh beda. Nama nggak boleh beda, nama nggak boleh dirubah-rubah. Sekarang sampean dengan entengnya, dengan ringannya berkata nama Tuhan itu bisa jadi beda. Lah, sampean nggak konsisten. Konsisten. Tapi saya nggak konsisten. Ya, makanya. Ada tanya nama Tuhannya Yahudi sama nama Tuhannya Islam. Nama ya? Atau beda? Beda. Sosoknya? Terus Sosoknya sama nggak? sosoknya sama. Lah. Tapi tadi sampean bilang kok bisa nama dirubah-rubah. Lah ini sampean mengakui di dalam Islam namanya berubah. Nggak konsisten sampean, maka saya bilang perilaku mengubah-ubah nama itu sebetulnya sampean sedang ngomongin diri sendiri. Jadi gini, nggak usah kita panjangin, Makanya kalau saya sih, kalau ngobrol ini kan enaknya kan gini mas, santai, nggak ribut-ribut. Tapi ya mohon izin saya, sebelum ngomong itu mbok ya dipikirin dulu. Supaya jangan apa yang kita tuduhkan malah ketampol ke kita sendiri gitu. Gitu ya mas, saya nggak panjang-panjang di situ. Sampean kalau bicara nama berubah, tapi sampean akui Tuhan Israel, Tuhan Yahudi sama Tuhan sampean sama. Nah sampean sedang membicarakan diri sendiri karena nama Tuhan Israel itu berubah ketika masuk ke Islam. Gitu bro, silakan. Yang lain lah, jangan itu lagi, itu udah kita bahas. Ya kita masih tetap yang sama gini loh bang. Apakah ya memang sosok yang dimaksud di dalam Amos ini tadi memang benar-benar Allah gitu? Gimana, tolong diulangi tadi, suara sampean hilang dari Ya. HP saya. Apa dari ini? Gimana tadi, tolong diulangi. Ya, apakah memang YHWH nama Allah ini kan di Amos kan masih menggunakan kitabnya orang Yahudi kan? Berarti apakah salah kalau itu tertulis dengan nama Allah gitu loh? Oke, itu ya saya tanggapi ya. Tapi sebelumnya saya tertarik dengan ada komentar di bawah. Dia nulis gini mas, namanya komen akunnya Darso. Theo pintar cari yang kayak gini. Lah, emang saya nyari sampean toh? Ini saya yang nyari sampean atau sampean yang datang sendiri ke sini? Yang mana yang benar? Karena dia katakan, dia nulis gini loh, typingannya mas. Theo pintar cari yang kayak gini. Lah saya nggak nyari sampean. Oke, ya udah, iklan saja. Memang Ya. typingan di bawah itu lucu-lucu memang. Jadi balik lagi ya. Apa tadi yang saya ingat, sampean bilang nama Ya, Tuhan itu Iya kan Amos kan masih perjanjian Kitab lama dan Kitab itu dan Yahudi. kitabnya orang kitab Kitabnya. Yahudi, dan berarti YHWH kalau di situ berarti benar kata al YHWH itu diganti dengan Allah, berarti sesuai dengan konteks. itu yang sampean salah. Kok sama? Itu yang sampean tadi keliru. Ya YHWH ya kan? Iya. Di dalam original teksnya berbahasa Ibrani, kalau kita cari yang mana YHWH itu di Alkitab bahasa Indonesia, ayat yang sama Amos 5 ayat 27, itu padanannya bukan Allah. Tuhan itu yang diterjemahkan dari YHWH atau berubah diganti YHWH menjadi Tuhan. Jadi artinya apa? Yang menjadi nama YHWH di situ Tuhan. Tuhan itu TUHAN. Bukan Allah. Allah yang ada di situ justru padanannya adalah God. Bahasa Inggris atau di bahasa Ibrani Elohim. God dan Elohim dan Allah yang ada di dalam Amos 5 ayat 27 itu bukan nama Tuhan, tapi gelar, sebutan, sama kayak Tuhan. Nah ini agak sedikit apa ya, sampean kalau hati-hati ya, maksudnya Tuhan ini kan di situ diterjemahkan sebagai nama.
Tapi Tuhan ini kan juga adalah sebutan. Nah, Allah yang di situ adalah sebutan, bukan nama Tuhan. Oh, Sampean salah mengira. Sampean kira Allah di situ itulah pengganti YHWH. Itu yang keliru. Kalau keliru ya saya nggak bisa berarti ngomong lagi. harus penulisannya gimana? Adalah Tuhan, nama itu adalah Tuhan gitu. Firman Tuhan ya itu yang namanya Tuhan alam semesta alam semesta alam gitu. Gini. Jadi kalau saya coba bacakan Amos 5 ayat 27 bahasa Indonesia ini, nama Tuhan YHWH saya letakkan di sana. Lalu Tuhan sebagai sebutan God, Elohim, saya letakkan juga di sana. Kira-kira ayatnya jadi bunyinya seperti ini. Dengerin ya, simak ya. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik, firman YHWH yang namanya Tuhan semesta alam. Ah, itu baru pas. Nah, kalau gitu pas ya. Iya, itulah sebenarnya kalau mau istilahnya tepatnya. Tapi kan begini, Mas. Kan begini. Bukan artinya saya juga ingin berkata, "Oh, LAI harus rubah ini." Enggak perlu. Enggak ada wewenang. Ya itu masalah terjemahannya seperti itu urusan LAI, itu tanggung jawab urusan mereka, itu nggak perlu dikotak-katik. Tapi sampean, yang penting begini, sampean kalau ngebaca, sampean jangan sampai salah baca, jangan sampai salah pengertian, salah pemaknaan, karena nanti sampean yang rugi, gitu. Ya. Oke ya, saya rasa itu udah clear ya, seharusnya sudah clear karena simple kok. Berarti aku pertanyaan yang kedua lanjutan, apakah ada lagi? Ya, apakah YHWH itu pun juga Tuhan yang kalian Tuhan orang Kristen gitu? Satu-satunya. Sebentar, ini ya. Saya pakai perangkat yang berbeda. Jadi perangkatnya ini kadang suaranya putus-putus, hilang, balik lagi. Tolong diulangi Mas, sekali lagi Mas. Tadi sampean mau nanya apa? Ya, YHWH atau Allah atau Allah ini apakah memang satu-satunya nama Tuhan di keagamaan Kristen? YHWH atau Allah, itu salah. Itu nggak tepat ya. Itu selalu saya koreksi itu. YHWH bukan Allah. Ya, YHWH adalah satu-satunya nama Tuhan. Iya, karena itu firmannya sendiri di dalam ayat lain di dalam Perjanjian Lama. Kitab sucinya orang Yahudi, dia berkata, tidak ada Tuhan lain selain aku. Dan namanya secara jelas dikenalkan di dalam Keluaran 3 ayat 15 kalau saya nggak salah kepada Musa. Sebentar ya, saya periksa dulu ya biar jangan salah. Betul. Keluaran 3 ayat 14 dan 15, Musa bertanya, siapa namamu kusebutkan? Misalnya nanti orang Israel nanya, YHWH. Jadi yes, untuk sampean YHWH adalah nama satu-satunya Tuhan, nggak pernah berganti menjadi Allah. Gitu. Silakan Mas. Ya, pertanyaan kelanjutannya, apakah Yesus itu juga YHWH itu sendiri? Yesus itu adalah nama YHWH yang diberikan kepadanya ketika menjadi manusia. Jadi garis bawahi kata Yesus adalah nama YHWH yang diberikan kepadanya ketika menjadi manusia. Bedakan ketika menjadi manusia dengan nama keilahiannya yang bersifat kekal. Nama Yesus dicatat di dalam Alkitab suatu ketika nanti akan berganti. Ada ayatnya. Dia akan memberikan kepadaku nama yang baru. Ada ayatnya. Jadi maksud saya tutup pertanyaan sampean dengan kesimpulan. Sampean tadi bertanya, apakah YHWH nama Tuhan yang kekal? Yes. Karena tidak pernah YHWH berkata bahwa namanya itu suatu ketika akan ganti. Sementara Yesus adalah nama yang diberikan. Nama YHWH itu yang diberikan kepada Yesus ketika menjadi manusia. Saya rasa saya sudah menjawab ya. Yep. Mas, mungkin yang terakhir Mas, karena waktu saya terbatas ini. Siap. Saya mau menegaskan lagi ya. Di Maleakhi 3 nomor 6, Tuhan tidak berubah. Di Maleakhi 3 nomor 6, Tuhan tidak berubah. Dan tidak akan berubah-ubah. Tuhan tidak berubah, iya betul. Makanya nggak pernah dia berubah menjadi Allah. Tidak berubah pindah dari Yerusalem ke Mekah. Nggak pernah berubah. Tidak pernah berubah dari roh menjadi zat.
Nggak pernah Oke. berubah, Mas. Menjadi manusia tidak ya. Loh, menjadi manusia itu bukan berubah, Mas, tetapi Loh. dia inkarnasi. Loh iya. Gini, apa sampean pahami ketika roh Allah atau Elohim itu menjadi manusia? Maksud sampean hilang keilahiannya? Karena di Maleakhi 3 nomor 6 sudah menegaskan Tuhan tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? Semuanya dia tidak berubah. Termasuk tidak akan menjadi zat. Tidak berubah menjadi zat gitu. Tidak akan menjadi zat, tidak akan menjadi roh. Jadi dialah satu-satunya. Termasuk namanya tidak akan berubah menjadi Allah, Tidak termasuk. akan berubah. Oke. Oh ya, ini bagus ini. Ya. Sampai kita ingkari di Maleakhi 3 nomor 6 tidak akan berubah. Iya, jadi pahami, sampean harus kalau membaca ini kan harus memahami makna apa ya? Makna tersirat, makna di balik narasi itu, di balik ucapan itu. Dia tidak berubah, sampean harus paham. Tidak berubah. Yang pertama, tidak ada Tuhan lain selain Dia. Ya. Dia tidak akan berubah kasih setia. Jadi bagaimana dia mengasihi manusia dari sejak awal mula menciptakan Adam dan Hawa, dia tetap akan mengasihi manusia itu. Itulah sebabnya ketika jalan cerita rusak karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia tidak berubah. Dia memberikan Yesus untuk menyelamatkan manusia supaya jalan cerita awal Adam dan Hawa kembali dipulihkan. Dia tidak berubah. Nah, maksud saya adalah sampean perlu, saya tutup biar nggak kepanjangan. Sampean perlu belajar lagi makna tidak berubah Tuhan ini. Apa yang dia maksud, bacalah Alkitab kalau mau paham dengan sebenarnya. Saya tutup penjelasannya sampai di situ, Mas, karena waktu saya nggak banyak. Terima kasih sudah hadir, Mas Kuku. Ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Ya, baik. Terima kasih Mas Kuku. Selamat siang. Ya, teman-teman, waktu saya nggak banyak ya. Ini sudah habis ini waktunya. Ini siapa ini? Oh, Bang Antioquia. Ya, terakhir ya, ini Bang Antioquia terakhir, biasanya kita close ya, teman-teman. Ya, salam Bang Antioquia. Ya, salam. Bentar, Bang. Silakan. Salam, Brother Paul Singh. Ya. Selamat pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Ya Tuhan nggak berubah. Bagaimana sih itu orang? Justru Tuhan itu ibaratnya mau jadi apa aja bisa. Itu Tuhan yang hidup. Begitu. Mau makan, mau jadi manusia. Bukan berubah berarti berubah apa namanya? berubah kemasan jadi berubah gitu. Loh, manusia aja bisa berubah kok, bisa oplas begitu. Masa kalah Tuhan sama manusia? Enggak, kalau saya bilang jangan sampai kalah Tuhan sama kuntilanak. Iya. Kuntilanak aja kelihatan loh Bang di atas, dia bisa menampakkan diri lagi nyisir rambut katanya ya, saya juga nggak pernah lihat sih. Itu tandanya Tuhan punya kuasa, Tuhan bisa makan. Bukan berubah apanya, bukan ininya. Tanda Tuhan punya kuasa. Bisa makan, bisa jalan, bisa tidur. Itu tandanya manusia aja bisa begitu, masa Tuhan? Kan Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Begitu. Kejauhan Bang ilmunya sama dia Bang. Itu. Yang penting yang jelas nggak pernah berubah jadi batu aja. Iya. Nah terus ini Bang, ini masalah bahasa ini ya kan, kata Allah itu kan. Itu kan istilahnya pakai bahasa itu kan yang awalnya manusia itu satu semua bahasanya. Kemudian Allah mengacau balaukan kan begitu. Iya. Nah di Kisah Para Rasul 2 ayat 11 jelas di situ. Kalau ada kata Allah dalam Alkitab jangan kalian marah, di situ ada orang Arab. Betul. Iya, pada saat pencurahan Roh Kudus itu ada orang Arab di situ. Ya pasti mereka berbahasa dengan bahasanya mereka masing-masing ketika memanggil Tuhannya. Contoh ada orang Yahudi di situ, ada orang non Yahudi. Pasti orang Yahudi di situ Elohim.
atau YHWH atau Adonai, kan begitu. Nah, jadi kalau saya bilang mereka ini mau sampai di kapanpun, Tuhan Yesus Kristus atau Allah itu sendiri itu menunjukkan kedahsyatannya, bisa semua bahasa, bukan satu bahasa doang. Masa Tuhan tahu satu bahasa doang? Belum belajar berarti, Bang. Masa cuma ngerti satu bahasa doang sih, Bang? Ya kalau kata Allah di dalam Alkitab, Alkitab bahasa Inggris, nggak ada kata Allah juga, pasti God. Kan begitu, Bang. Di dalam Alkitabnya bahasa Sunda juga nggak ada, pasti Gusti atau bahasa Jawa. Iya. Kan gitu. Nah, terus ini yang terakhir, Bang. Hebatnya Kristen itu ketika manggil Tuhannya itu nggak manggil nama. Coba Bang Theo, anaknya manggil nama Bang Theo, ditampol. Bener gak? Iya. Kalau mereka mah bebas, Mas Sultan. Iya, ini Tuhan loh. Ini Tuhan, bapaknya aja. Coba dia punya anak tuh, tadi si Kuku tuh punya anak, panggil dia Kuku, kalau nggak ditampar. Nah, ini Tuhan manggil namanya enak banget. Oke Bang Theo, gitu aja. Makasih. Siap. Terima kasih, Bang. Ya, shalom, ya. Shalom. Ya.